ila khadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam balik wa nikum minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syarikin wal malaikatil muqarrabin khususan musannifan dal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan man jazani kitab Syekh Fadil Al-Jailani wa masyaallah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu surat Al-Anfal ayat 4, 5, 6, 7. Mudah-mudahan malam ini dapat diselesaikan sampai ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhil syawkati takunu lakum wa yuridu Allahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dhabiral kafirin. Kama akhrajaka rabbuka mim baitika, ya. Ini ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada dua taifah, dua kelompok. Yang satu itu kafilah yang datang dari arah Syam. Kafilah ini adalah rombongan pedagang-pedagang yang banyak membawa ya, kebutuhan-kebutuhan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Mekah. Akan tetapi di sisi lain ada kelompok al-adu, yaitu musuh yang dikomandani oleh Abu Jahal. Maka ketika menghadapi dua dilema ini antara satu kubu menghadapi musuh, yang jelas-jelas musuh ini adalah musuh nyata yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, sedangkan salah satunya adalah kubu yang membawa dagangan. Tentu di situ ya ada pikiran ya, bisnis dan pikiran matematis untung ya, ketika kafilah yang datang dari Syam ini sampai ke Mekah. Nah, dalam menghadapi kondisi seperti ini, Nabi Muhammad SAW mendapatkan isyarat dari malaikat Jibril, diingatkan oleh malaikat Jibril. Nah, dalam ayat ini kama akhrajaka ai kama a'taka ya akmalar rusuli, ya, maksudnya sebagaimana Allah telah memberikan kepadamu wahai
Rasul yang paling sempurna, yaitu yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, khina ahrojaka robbuka, ya, ketika sama ahrojaka, telah mengeluarkanmu, siapa robbuka, Tuhanmu, mimbaitika, dari rumahmu. Jadi maksudnya ketika Allah, ya, memberikan perintah supaya keluar dari rumah, hina ahbaruka, ketika telah memberikan kabar kepadamu siapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, min ikbali iri, yaitu dari kedatangan kafilah Mekah, ya, min ikbali iri Mekah, min kibali Syam, dari arah Syam. Wafiha Abu Sufyan, ya, wafiha, dan di dalam kelompok kafilah ini ada Abu Sufyan, ya, multabisan, dengan mencampur bil haqqi, dengan kebenaran, al mutabiq lil waqi, ya, yang sesuai dengan kenyataan pada waktu itu. Wa inna fariqon, dan sesungguhnya kelompok farik, ya, kelompok yang tidak setuju, ya, minal mukminin, dari orang-orang mukmin, lakarihun, niscaya mereka tidak suka, gitu. Dalam menghadapi tadi kedatangan kafilah dan musuh, ya, ini diantara umat Islam terbelah. Ada yang memberikan saran kepada Nabi, ya, kita abaikan musuh saja, lebih baik kita fokus ke kafilah. Tapi ada juga yang memberikan masukan kepada Nabi, ya, kita menghadapi musuh karena musuh lebih berbahaya. Itu. Nah, nanti ada penjelasan selanjutnya lah. Ayat ini, inna fariqom minal mu'minin lakarihin, bahwa di antara kelompok umat Islam pada zaman itu, pada zaman Nabi itu tadi terbelah. Ada yang tetap loyal kepada Nabi, ya, ada yang memberikan masukan untuk lebih baik fokus menghadapi kafilah karena mereka membawa dagang. Peristiwa ini, ya, ini penuh simbolik, ya, bisa dikatakan bagi umat yang hidup pada zaman sekarang, peristiwa ini sebagai simbolik, ya, bahwa dua toifataini, dua kelompok pilihan itu selalu hadir di tengah kita. Ketika kita berdakwah, ya, li'ila'i kalimatillah, ya, pasti akan diuji, dihadapkan oleh Allah. Satu, apakah kita terus berjuang menghadapi al-adu, musuh, ya, musuh-musuh, atau kita lebih memilih kepada, ya, menjemput kafilah. Artinya orientasinya sudah orientasi duniawi. Itu. Ini memang dilematis, ya, bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada keraguan, pasti akan memilih kafilah karena lebih memberikan profit oriented, memberikan keuntungan secara materi. Sedangkan menghadapi musuh, ya, udah jelas resikonya. Tapi kalau hatinya sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, tentu lebih memilih, ya, menghadapi musuh, ya, karena ini termasuk jihad, dan ketika dia mati di medan jihad termasuk syahid. Nah, ini bagi orang-orang yang hatinya sudah bulat di dalam, ya, berjuang bersama Rasulullah SAW. Tapi satu kelompok tadi ada keraguan.
ngurusin yang duniawi aja, kan ini lebih banyak untungnya daripada kita ngurusin musuh itu. Nah, peristiwa ini tentu bisa menjadi pelajaran kita ya, bagi generasi muda yang hidup di dunia modern. Ya, tantangan dakwah pasti selalu ada. Nah, ya, konteks para dai milenial ini ya, itu pasti ada dua tantangan. Satu yaitu tantangan musuh. Musuh di sini pengertiannya bukan musuh secara fisik, tapi musuh yang ada di dalam diri kita, yaitu musuh hawa nafsu. Yang satu ya adalah ada iming-iming duniawi. Ya, dua kekuatan akan menguji kita. Satu, kita harus berjuang menegakkan kalimat Allah ya, harus didasari dengan keikhlasan, berani lapar, berani mengeluarkan dana, berani ya berjuang dengan harta dan benda. Ini kan bagi yang nafsunya masih dominan berat, mengeluarkan duit untuk infak, zakat, sedekah, bangun pesantren berat. Ya, lebih baik ya untuk urusan keluarga berpoya-poya gitu, lebih enteng. Maka di sini tantangan di dunia modern ini ya nyata. Maka para dai ini ketika dia bersikap menghadapi tantangan ya duniawi tadi ya yang bersifat profan ya, dia tetap berdakwah tapi menjaga keikhlasan di dalam dakwahnya. Dakwahnya tetap diniatkan semata-mata li'i'la'i kalimatillah, bukan karena orientasi duniawi, bukan karena ingin tenar, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari duniawi. Nah, ini kalau kita bisa menghadapi tantangan nafsu yang ada di dalam diri kita, tentu berat ya, dakwah ikhlas ya, kemudian harus berani berjuang mengeluarkan dana, niatnya harus tulus semata-mata karena Allah ya, dia tidak gila, istilahnya dia tidak hanya mengejar popularitas tapi semata-mata mementingkan li'i'la'i kalimatillah. Nah, ini ada perjuangan melawan nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, sementara tantangan kedua, kita akan diberikan iming-iming ya, iming-iming duniawi, iming-iming tadi ya, materi ya, iming-iming kedudukan. Nah, kalau orientasi dakwah kita sudah duniawi, sudah kehilangan keikhlasan, kemudian orientasinya ya hanya sekedar materi, maka ruh dakwahnya ini sirna hilang, ruh dakwahnya kosong. Nah, maka kalau dakwah sudah tidak ada ruh keikhlasan di dalamnya, maka dakwahnya ini tidak bisa masuk ke dalam hati audien, hati umat. Hanya sebatas guyonan, hanya sebatas kelihatannya wah, tapi nggak ada materi yang menegur, yang bisa mengingatkan hati dan jiwanya. Nah, itu pertanda bahwa orang yang menyampaikan dakwah tadi, kalau di dalam hatinya didasari dengan keikhlasan dari hati ke hati, itu pasti ilmunya akan masuk. Gitu. Tapi kalau orang yang orientasi duniawi, ya sekedar dakwahnya ya untuk rame-rame, ya tidak didasari dengan keikhlasan, apalagi semata-mata untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah.
Nah, dua taifah ini selalu hadir ya di tengah kemodernan ini, antara dunia yang profan dengan dunia yang lebih orientasinya kepada akhirat gitu. Jadi apa yang dijelaskan oleh ayat ini, inna fariqam minal mu'minin lakarihun, ini ya konteksnya pada zaman Nabi ya, ketika umat ini dapat kabar ini ada kafilah dari Sam mau datang, tapi satu sisi harus berhadapan dengan musuh perang. Nah, ini ada yang ogah-ogahan, ada yang tetap semangat untuk li'i kalimatillah, sekalipun dia meninggal dunia ya dia pun sudah siap, karena meninggal di jalan Allah termasuk mati syahid. Nah, ini artinya orang yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Ya, begitu juga tantangan dai-dai di zaman modern ya, kalau dia sudah niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada niat sesuatu selain Allah, ya insya Allah ya akan diberi kekuatan lahir dan batin. Tapi sebaliknya kalau niat dakwahnya hanya sekedar untuk duniawi dan sekedar untuk meraih sesuatu, ya ini ruh dakwahnya hilang. Maka dakwah yang tidak didasari dengan keikhlasan ini sulit bisa merubah, memperbaiki akhlak umat ya, itu. Maka ini fariqon minal mu'minin, lakanya selalu ada kelompok-kelompok di dalam agama kita, itu selalu ada pro dan kontra. Ada yang suka memilih dakwah dengan ikhlas, mementingkan semata-mata karena Allah. Ada juga yang orientasi ya untuk duniawi, untuk kepentingan sesaat. Maka kontekstualisasi ayat ini ya ini ya, sangat penting supaya kita mendapatkan message, pesan penting dari ayat Al-Quran kepada kita yang hidup di dunia modern ini seperti apa. Jangan posisi ayat ini hanya diletakkan pada posisi peristiwa pada zaman Nabi. Nah, sehingga kalau kita dudukkan persoalan ini pada zaman Nabi, tentu orang yang hidup pada zaman sekarang ya itu menganggap itu hanya sejarah, bagian dari masa lalu. Kalau itu bagian dari masa lalu, kita tidak mendapatkan apa-apa dari pesan-pesan penting di dalam Al-Quran. Sebab pesan di dalam Al-Quran ini ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ada makna zahir, ada juga makna batin. Itu. Nah, selanjutnya wamin kamali karohatihim, nah, termasuk kesempurnaan ketidaksukaan ya, kelompok yang kontra tadi ya, yujadilunaka, jadi kelompok umat Islam yang tidak suka ya, itu sampai yujadilunaka, mereka membantahmu. Kayaknya ini mukhatab ya, kembali kepada Nabi Muhammad SAW fil haqqi, di dalam kebenaran. Ya, sampai ini umat yang orientasinya tadi duniawi itu sampai membantah, ya Rasul nggak usah lah perang nanti aja lah ya, kita ini ada kafilah gitu, kita lebih baik milih kafilah ini kan untuk kepentingan. Nah, ini ada kelompok-kelompok yang seperti ini yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah SAW jelas mendapatkan pesan dari malaikat Jibril alaihissalam. As-sorih fil haqqi, dalam kebenaran, alladhi huwal jihad. Jadi mereka menentang perintah Allah untuk berjihad melawan satu taifah tadi yang disebut al-adu, musuh tadi. Jadi mereka mencoba berargumentasi meyakinkan Nabi bagaimana Nabi itu memilih menjemput kafilah gitu, tidak memilih melawan musuh yang dipimpin oleh Abu Jahal.
Nah, ini sudah jelas ayatnya, yujadilu naka fil haqqi ba'dama tabayyana, setelah sesuatu itu semakin jelas dan gamblang. Ya. Karena wadu harolaka biwahyillah, dan nyata bagi Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, iyaka pada dirimu, wa wa'adahu, dan Allah pun menjanjikan kepadamu an-nasra, kemenangan, ya, wadhafra, ya, memperoleh kemenangan yang artinya ya menang lahir batin lah, gitu. Laka bagimu, wahum min goyati robbihim hina khurujihim. Nah, akan tetapi ya dalam ayat berikutnya, ka'annama yushakuna ilal maut, ya, seolah-olah ya yushakuna, ya, ilal maut, mereka ini ibarat akan menjemput ajal. Ya, perumpamaan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ayat ini, misrul bahaim ilal maslahi, diibaratkan seperti binatang yang mendatangi tempat jagal. Itu. Jadi ka'annama yang namanya ka'annama ini kan seolah-olah, belum tentu iya, gitu kan. Namanya tasbih ka'annama, ya, itu seolah-olah, belum tentu iya. Karena tadi ada hawa nafsu masuk, kemudian membayangkan kalau kita melawan musuh, ya sama saja kita akan menyerahkan nyawa kita, padahal kan belum tentu. Ya kan ada Allah, ada pertolongan Allah. Ini yang tidak dipikirkan. Tapi kalau orang yang jernih hatinya bahwa ini jihad, ya di bawah komando Rasulullah SAW, tentu jihad yang suci, mati pun balasannya jelas. Tapi bagi orang yang keimanannya naik turun, ya, masih orientasi dunianya masih tinggi, ya masih mikirin anak, istri, hartanya nanti bagaimana, ya dia akan ditarik oleh hawa nafsunya. Ya janganlah, ini kalau kita ngadepin mereka kan sama aja kita bunuh diri, ya, kekuatan mereka besar sementara kita masih kecil, gitu. Jadi ka'annahum ini seolah-olah, gitu ya. Wahum yang durun, dan wahum dan mereka ketika itu yang duruna, mereka menunggu, ya, sebab di dalam hatinya mereka itu ada khaifin, ada ketakutan, ya, dan dia sudah seolah-olah bermimpi bahwa nanti akan, ya, mendapatkan, ya, satu kemenangan, itu adzufra wal ghanimah wal ghalabah min indi rabbihim. Nah ini min indi rabbihim, akan mendapatkan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, dalam penjelasan syarahnya ini, wadzalika an-na'ir Quraisy aqbalat minas Syam wa fihim Abu Sufyan, gitu. Ini penjelasannya saya baca. Ya, demikian itu bahwa kafilah Quraisy, ya, datang dari Syam, dan di dalam kafilah itu ada Abu Sufyan beserta 40, ya, orang. Wa ma'ahum, dan beserta mereka tijaratun adimah, dagangan yang sangat banyak sekali, gitu. Dagangan yang sangat melimpah sekali. Fa'akhbara Jibril, maka memberikan kabar siapa Jibril, ya, Rasulullah kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah mendapatkan kabar dari Jibril. Fa'akhbara, maka memberikan kabar bihi, dengan apa yang disampaikan Jibril itu, ya. Fa'akhbara dengan kabar dari Jibril, siapa ar-rasul, rasul lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, ya.
Fakhuruju musyri'in bila iddatin istiqlalan lahum wa mailan ila amwalihim. Ya, falamma kharuju minal Madinah balagha khabaru khurujihim ilal ir. Fansarafu ila tariq wa arsalu khabarahum ila Makkah. Fastaghosu ya fa kharaja Abu Jahlin ma'a jam'in kashirin, ya, dengan kelompok Abu Jahal keluar beserta pasukan yang cukup banyak. Famadu ila Badrin, dan mereka menuju Badar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pada saat itu biwadi Dafran, berada di wadi lembah Dafran. Fanajala Jibril alaihissalam, ya, Jibril turun, ya, sanian yang kedua kali, ya. Yaiduhu ihdat ta'ifain, ya, mengulanginya tentang ihdat ta'ifan, salah satu dari dua kelompok, yaitu al-aduwu, antara musuh, wal-ir, dan qafilah. Jadi Rasulullah mendapatkan kabar dari Jibril tentang dua hal ini. Fastasyara Rasulullah SAW, ya, Rasulullah meminta masukan, ya, kepada ashabahu, kepada sahabatnya. Nah, kalimat ini menunjukkan Rasulullah itu, ya, sangat demokratis, ya, artinya kalau ada hal-hal penting yang berkaitan dengan publik, orang banyak, itu Rasulullah, ya, tidak, maksudnya tidak segan-segan meminta pendapat dan saran. Ini fastasyara Rasulullah ashabahu. Jadi Rasulullah SAW minta saran kepada sahabat-sahabatnya. Wa in kana ra'yuhu ilal muqattalah ma'al adu, ya, jika pendapatnya itu, ya, harus berangkat perang melawan musuh. Qala ba'duhum, ya, ada sebagian yang menolak. Hala dzakartulana al-qital hatta nata'ab lahu wa inna kharajna lil ir, gitu. Nah, terus ada yang mengatakan, buat apa kita pergi ke perang, ya, lebih baik kita keluar untuk menjemput qafilah, gitu, lil iri. Maqala sallallahu alaihi wasallam, innal iramadot ala sahilil bahri wa hada Abu Jahlin qad aqbala, ya, diingatkan bahwa kafilah itu sudah hampir sampai, ya, di pinggir laut. Wahada Abu Jahlin, dan ini ada Abu Jahal sudah menuju sana. Itu Rasulullah tahu di sana ada Abu Jahal itu. Faqalu karihin, ya, mereka berkata dengan ketidaksukaannya, terus khaifina, ya, dengan penuh ketakutan. Ya Rasulullah, ya, itu, wahai Rasulullah, alika bil ir, gitu. Jadi ini kelompok-kelompok yang menentang tadi. Ya Rasulullah, alika bil ir, lebih baik ya Rasul engkau memilih kafilah aja, karena dia membawa dagangan cukup banyak. Wada al-adu, dan tinggalkan musuh. Jadi sahabat ini ada yang memberikan masukan seperti itu. Jadi jelas, ya, artinya kalau sahabat yang hatinya bersih, ya, sami'na wa ata'na kepada Rasul. Apapun dawuh Kanjeng Rasul, kami ikut. Kalau perang ya siap, kalau tidak ya tidak, gitu. Tapi kalau orang yang di dalam hatinya ada keraguan, ada kecintaan harta, ada kecintaan materi, ya, diajak perang ogah-ogahan dia. Ya Rasul, nggak usahlah ngadepin musuh, lebih baik kita ngadepin, jemput kafilah aja deh, gitu. Nah, itu di zaman Nabi itu sudah ada, ya, contoh-contoh seperti itu. Faghadaba Rasulullah, ya, faghadaba, maka duka, ya, marah. Jadi marahnya Rasul, ya, bukan seperti marahnya orang awam, ya, artinya Rasul menunjukkan sikap, ya, tidak suka dengan pendapat yang disampaikan tadi. Masa disuruh Rasulullah disuruh lebih baik menjemput kafilah daripada harus berperang. Rasulullah nggak suka, gitu.
Faqala Miqdad bin Amr. Kemudian Miqdad bin Amr berkata, ya Rasulullah. Nah, ini Miqdad ini salah satu sahabat yang hatinya bersih, gitu ya. Ya Rasulullah, amdi bima amaraka Allah fa innaka ma'aka. Ya, lanjutkan apa yang telah diperintahkan kepadamu oleh Allah. Nah, ini dukungan dari Miqdad ini luar biasa. Ya Rasulullah, lanjutkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, laksanakan. Fa inna ma'aka, kami akan besertamu. Itu. Hai summa ahbabta, sekiranya engkau suka. Nah, ini menunjukkan komitmen dan kebersihan hati para sahabat. Jadi memberikan Rasulullah ya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, dan para sahabat seperti Miqdad tadi akan setia bersama engkau ya Rasul. Inna ma'aka, kami besertamu. Gitu. Hai summa ahbabta, sekiranya engkau suka ya Rasul. Gitu. La naqulu laka ma qala Banu Israil li Musa. Ya, aku tidak berkata kepadamu sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Jadi menceritakan soal kisah Bani Israel kepada Musa itu kan memang ya Bani Israel ini ya umatnya Nabi Musa yang pura-pura taat tapi sesungguhnya dia tidak taat. Sudah dikisahkan di surat sebelumnya ya, itu bagaimana kengeyelan Bani Israel. Jadi ketika dikasih ini masih aja banyak sekali permintaannya, dan permintaan itu akhirnya nggak ada yang dijalankan. Nah, ini jangan sampai, Miqdad ini mengingatkan, jangan sampai kita ini seperti Bani Israel. Gitu. Kalau Rasulullah sudah memerintahkan perang, ya sudah, kita perang. Jangan sampai kita menasihati Rasul tadi seperti yang disampaikan tadi, alaika bil ir ya Rasulullah, alaika bil ir ya Rasul, lebih baik engkau menjemput kafilah dan tinggalkan musuh. Nah, ini nasihat yang tidak sopan dan tidak pantas. Sebagai seorang sahabat, ya sudah tahu Rasulullah ini utusan Allah. Ketika belum mendapatkan perintah harus perang, ya harus dilaksanakan. Nah, akan tetapi di antara umatnya itu ada yang hatinya bersih, ada yang hatinya masih ada keraguan, terutama kecintaan terhadap duniawi dan materi. Maka orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta duniawi dan materi, ini biasanya kalau diajak jihad itu berat. Yaitu zaman sekarang juga sama. Ya, konteksnya kita ambil al-ibrah bi umumil labdi la bi khusyab. Ada poin yang bisa kita ambil pelajaran. Di zaman sekarang ya, juga tantangan dakwah tadi sudah saya sampaikan di penjelasan sebelumnya. Juga hampir sama yang dihadapi oleh umat Nabi ketika zaman itu. Zaman itu dihadapkan kepada musuh untuk jihad dan kafilah yang membawa materi. Zaman sekarang juga sama. Apakah kita akan mengikuti untuk tetap berjihad di jalan Allah, sekalipun dalam kondisi perut lapar, dalam kondisi suka duka, penuh dengan perjuangan dan penderitaan, atau kita tinggalkan jalan dakwah, kita orientasi ke duniawi. Nah, ketika kita menghadapi dua tantangan yang nyata di sekitar kita, di lingkungan kita, maka kita bisa melihat peristiwa pada zaman Nabi. Ketika orang diberikan kebersihan hati, pasti akan memilih dia tetap di jalan dakwah dengan ikhlas lillahi ta'ala, orientasinya hanya untuk kemaslahatan umat. Sebaliknya yang hatinya penuh dengan
penyakit-penyakit batiniah, pasti orientasinya ya dia orientasi duniawi, ya. Nampaknya sih seolah-olah dakwah berjuang untuk membela Islam gitu ya. Tapi ujung-ujungnya di balik itu materi. Membela Islam hanya sebuah klaim untuk mencari simpati. Sesungguhnya di dalam hatinya tidak ada niat yang ikhlas di dalam dakwahnya. Dia hanya menjadikan dakwah untuk tujuan duniawi. Lah, kelompok-kelompok yang seperti ini artinya hatinya masih diliputi dengan penyakit-penyakit batinnya. Maka orientasinya duniawi. Orientasinya kepentingan sesaat. Tapi orang yang dalam kelompok yang hatinya bersih, ya dakwahnya tetap ikhlas, lillahi ta'ala, ya suka duka, ya, tantangan apapun tetap dihadapi karena semata-mata berpegang kepada janji Allah, semata-mata berpegang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan penting dari ayat ini ya tentu bagi kita generasi yang hidup di zaman sekarang ini juga menghadapi dua tantangan tadi itu. Ya, jangan sampai nah, ini kan ayat buat umat pada zaman itu. Nah, kalau dipahami seperti itu ya akhirnya Al-Quran dianggap sebagai sebuah sebagai wahyu saja. Ya memang membacanya adalah ibadah, tapi tidak dipahami maknanya. Ya, Qurannya dibaca tidak dipahami maknanya, apalagi dihayati, dipahami kedalamannya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita sempurnakan kalau kita sudah terbiasa membaca ayat Al-Quran, yaitu bagus. Tapi angsitu itu perintahnya ya dikaji maknanya, diperhatikan pesan-pesan pentingnya, kemudian digali relevansinya. Kira-kira pesan ini untuk umat zaman sekarang itu apa? Karena Al-Quran ini sifatnya universal. Ya, ada pesan penting untuk setiap generasi sepanjang masa. Itu. Maka dengan pengajian tafsir Al-Jailani ini maka bisa membuka ya pencerahan cakrawala baru ya dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang objeknya adalah diri kita ya, supaya bisa mengambil pesan-pesan penting di dalam Al-Quran. Itu. Selanjutnya ya, setelah Rasulullah itu melihat dua kelompok tadi, yang satu pokoknya sami'na wa atokna, apa yang telah diperintahkan kepadamu ya Rasul kami siap untuk melaksanakan, sedangkan yang satu tadi ogah-ogahan, malas-malesan, ya orientasinya sudah duniawi, ya ngapain capek-capek gitu kan. Maka fada'a Rasulullah berdoa lahu kepada sahabat-sahabat yang mensupport, mendukung perjuangan Nabi ya, lahu kepadanya khairon, kebaikan. Ini menurut saya ya sangat relevan sekali ya dalam kehidupan sekarang, terutama ya, generasi-generasi muda yang menjadi generasi penerus dalam dakwah Islam. Jadi tantangan dakwah itu selalu ada sejak zaman Nabi maupun sekarang. Maka kalau kita bisa mengambil pesan penting dari ayat ini, ya jadilah kita menjadi pribadi yang konsisten dan istiqomah di jalan dakwah yang didasari dengan keikhlasan, yang didasari dengan ketulusan. Insya Allah kalau dakwah kita tulus, ikhlas, pasti diberikan keberkahan ya, lahiriah dan batiniah, dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau orientasi dakwahnya sebatas duniawi, sesaat mencari materi belaka,
maka dakwahnya ya tanpa ruh, tidak ada ruhnya, kosong. Ya, dakwahnya hanya sekedar guyonan. Dakwahnya tidak menyentuh ke dalam hati umat. Karena dakwahnya tidak dari hati ke hati. Kalau dakwah dari hati ke hati itu menembus, ya, menembus kedalaman hati para mustamiin atau audien. Tapi kalau dakwahnya itu sebatas di lesan, tidak nembus ke hati, ya masuk kuping kiri, telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini relevansinya ayat yang kita bahas malam ini. Nah, kemudian selanjutnya ini terus selanjutnya Fafariha Rasulullah SAW. Rasulullah senang ya, melihat support dari Mikdad tadi dan juga para sahabat-sahabat lain. Wanasotahu kaulah Sa'ad, dan juga Sa'ad juga termasuk ya, menyampaikan support pada Rasul. Summa qala siru ala barokatillah. Ya, kemudian Rasulullah menyampaikan yaitu dukungan dari Mikdad, dari Sa'ad ya. Maksudnya mensupport kepada Nabi untuk bersikap ya, kalau memang mendapatkan perintah Allah untuk perang ya kita perang gitu. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi gitu. Ini Mikdad dan Sa'ad. Nah, Rasulullah mendengar sahabat-sahabat ternyata masih banyak yang memiliki kebersihan hati untuk terus berjihad. Fafariha. Jadi Rasulullah nama Fariha itu senang, mendengar senang, senyum. Kalau yang pertama tadi kan Fagodoba, Rasulullah agak murka. Ini gimana nih sahabat kok nasihati Rasul disuruh ninggalin perang ya, ini. Jadi zaman sekarang kan juga ada juga yang model begini ya. Kelihatannya nasihati baik itu kan, nggak taunya istilahnya menyesatkan atau jorokin ke tempat yang tidak baik gitu. Karena saat tadi ya ini Sa'ad bin Mu'ad ya, sampai beliau menyatakan ala sam'i wa ta'ah lima umirta, itu kami sam'an wa ta'atan terhadap perintah kepadamu, wawalladzi ba'asaka bil haq, gitu, demi Allah ya yang telah mengutusmu dengan benar. Tuh, andaikan engkau ya menyuruh istilahnya untuk berperang ya, kami akan berangkat dan tidak pernah ada ragu sedikit pun ya. Dan jangan sampai ya muncul penyakit kasal, malas dan menggampangkan ya. Walallah yurika mina ma takiru bihi ainuka, itu. Kemudian fafariha, maka senang siapa Rasulullah SAW ya, wa nasotahu qaul Sa'id ya, dan ucapan Sa'id tadi membangkitkan semangat Rasulullah SAW. Summa qala, kemudian Rasulullah berfirman siru ya, lanjutkan ya, jalanlah ala barokatillah ya, atas keberkahan Allah. Jadi artinya orang yang berada pada posisi jihad di jalan Allah ya, dalam konteks sekarang jihad ya, dalam dakwah ya, jihad dalam membangun pesantren, jihad dalam pendidikan ya, ini termasuk jihad. Kalau itu kita lakukan secara istiqomah tadi, tanpa gentar menghadapi tantangan-tantangan ya, insya Allah ini siru ala barokatillah, kita berada pada keberkahan Allah. Tantangan dakwah selalu ada ya, kan tadi sudah ada dijelaskan, ada pilihan yang menurut nafsu itu berat karena kan resiko jihad mati ya kan. Sedangkan satu kafilah terbayang kalau bisa
sampai kafilah ini datang, kita bisa transaksi, kita bisa dapat untung besar. Ini orientasi duniawi. Maka kalau orang yang sudah batinnya kokoh dalam berjuang di jalan Allah, itu siru ala barokatillah, berarti dia sedang berjalan di atas jalan Allah dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wa absiru, dan berbahagialah dan bersenanglah. Fa inna Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa'adani, Allah telah menjanjikan kepadaku. Al-an, sekarang, ihda ta'ifataini, ya salah satu dari dua kelompok. Wallahi, demi Allah, laka annani al-an andur ila masyaril qaum. Jadi sampai Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah ya sangat senang sekali mendapatkan dukungan dari kaum tadi untuk melaksanakan ya jihad tadi melawan musuh. Jadi kisah ini ya sudah sebagaimana dijelaskan tadi bahwa tantangan dakwah itu selalu ada, baik dari hawa nafsu di dalam diri kita maupun ya lawan dari hawa nafsu itu adalah kejernihan hati kita. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, berarti kita berada pada jalan yang duniawi, ya, jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Tapi kalau kita berada di jalan Allah, istiqomah jihad di jalan Allah, maka kita termasuk siru ala barokatillah ini. Ya, maka dari kisah ini akan memberikan semangat dan motivasi kepada kita bahwa ketika kita sudah memilih ya berjuang di jalan Allah, pasti tantangan tadi ada, pilihan-pilihan tadi ada, maka pilihlah yang pahit menurut hawa nafsu tapi berada dalam kebenaran di jalan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa tetap istiqomah di jalan dakwah, menegakkan kalimat Allah ya. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hawa nafsu, dijauhkan juga batiniah kita dari kotoran-kotoran batiniah ya, dari nafsu-nafsu yang selalu mengajak kita kepada perbuatan fasad dan mungkar. Maka dengan demikian ya, kita akan terus berjuang di jalan Allah dengan suka dan duka. Maka sesuai janji Allah, kita termasuk kelompok siru ala barokatillah. Anda berjalan ya di jalan Allah pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam dunia modern ini ya artinya dia tetap bisa berjuang di jalan Allah, tapi lahiriah dan batiniahnya pun diberikan anugerah oleh Allah. Jadi komplit, lahiriahnya barokah, batiniahnya juga barokah. Ini kalau memilih siru ala barokatillah. Tapi kalau kita memilih orientasi duniawi, ya tentu kita sudah salah jalan. Kita memilih orientasi duniawi, maka tadi sudah disampaikan kalau orientasi duniawi berarti sudah ya tidak berada pada posisi di jalan Allah. Itu mudah-mudahan kita diberikan istiqomah senantiasa dapat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cerita dari ayat ini cukup menarik dan kita bisa mengambil pelajaran. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.